Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas, mari kita mau bersama-sama meluangkan waktu kita di pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti pernah merasakan takut dalam hidup. Atau mungkin sekarang ini ketika Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan renungan ini, apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ketakutan? Takut menurut KBBI artinya yang pertama adalah merasa ngeri atau gentar menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Kemudian arti yang selanjutnya adalah tidak berani untuk berbuat, menempuh, atau menderita dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah arti takut ini juga merupakan takwa, segan, dan hormat. Namun pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas tentang rasa takut dalam konotasi negatif, yaitu mengenai perasaan yang gentar atau tidak berani dalam menghadapi sesuatu yang dianggap kemalangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, entah hal itu terjadi sekarang ini atau hal-hal yang belum terjadi. Rasa takut bisa dipicu oleh berbagai hal Bapak Ibu Saudara. Masing-masing pribadi memiliki alasan tersendiri mengapa pribadi tersebut bisa menjadi takut. Nah, biasanya hal-hal yang terjadi di masa lalu, entah itu hal yang sudah lama ataupun hal yang baru saja terjadi, erat kaitannya dengan perasaan yang dialami oleh seseorang. Untuk itu ketika diri kita sendiri atau seseorang, orang lain sedang mengalami rasa takut, kita perlu mencari tahu lebih dalam lagi mengapa orang tersebut bisa menjadi takut, mengapa diri kita bisa menjadi takut oleh suatu hal. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kasus yang berat di mana seseorang bisa melakukan hal-hal yang ekstrim dikarenakan sedang merasa takut. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyiapkan renungan ini, saya membaca di internet bahwa pada umumnya ketakutan menyebabkan 4 hal. Pagi hari ini kita mau belajar mengenai rasa takut ini ya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama adalah orang tersebut menjadi tidak berani untuk melangkah. Sebab ketika seseorang ingin mewujudkan keinginan dalam diri seseorang tersebut atau dalam diri kita, maka hati dan pikiran kita akan selalu diselimuti oleh rasa takut, sehingga kita akan berpikir bahwa kegagalanlah yang akan kita alami, padahal kita belum tahu apakah yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua adalah terjebak dalam kondisi yang sama. Kita tidak akan mengalami perkembangan diri Bapak Ibu Saudara. Kondisi yang kita alami tidak akan berubah. Kualitas diri kita hanya akan berada pada titik yang sama hanya dikarenakan oleh ketakutan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita akan selalu merasa terancam. Ketika melakukan segala sesuatu, kita akan selalu merasa terancam, kita akan merasa tidak aman. Sebab dalam melakukan hal tersebut, kita selalu diselimuti oleh rasa takut. Bukan hanya itu, kita juga sering merasa tidak bisa melakukan suatu hal yang belum kita coba. Rasa percaya diri yang ada dalam diri kita, yang kita miliki sebelumnya akan menghilang disebabkan karena rasa takut. Atau biasanya kita juga bisa menyebutnya sebagai rasa minder. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain, kita takut untuk tidak bisa menjadi orang tersebut, kita takut untuk tidak bisa mencapai tujuan kita. Kemudian hal yang keempat adalah gampang menyerah. Tentu saja rasa takut akan membuat kita gampang menyerah, sebab dalam memperjuangkan segala sesuatu, kita akan terus terbayang-bayang bahwa apa yang kita perjuangkan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Padahal hal ini tentu saja belum pasti terjadi. Lagi-lagi belum pasti terjadi ya Bapak Ibu Saudara. Untuk itu agar kita tidak mudah berpikir negatif sebelum hal itu terjadi, maka kita perlu membuang rasa takut kita.
Ketakutan memang menjadi suatu hal yang tidak akan pernah lepas dari hidup manusia selama selama kita berada di dunia ini. Sebagai orang yang percaya, pasti sudah tidak asing bagi kita bahwa semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia akan mengalami penderitaan. Salah satunya adalah ketakutan. Manusia takut dihukum, manusia takut mengalami penderitaan. Nah, penderitaan yang dialami itu tidak terbatas hanya beberapa orang saja, tapi semua orang pasti akan mengalami penderitaan, akan mengalami ketakutan. Tapi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam ketakutan seorang diri. Bagaimana untuk menghadapi, Dia akan mengajarkan bagaimana untuk menghadapi rasa takut itu. Bagaimana kita harus menjadi orang yang kuat, orang yang tegar dalam menghadapi ketakutan. Mari sama-sama kita membaca dalam Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Ketika aku berpikir bahwa kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Banyak orang yang saking takutnya menjadi gelisah atau khawatir sehingga pikiran mereka tidak bisa tenang. Atau mungkin kita sendiri pernah mengalami, saya sendiri jujur pernah mengalami yang Bapak Ibu Saudara, pikiran menjadi tidak tenang sampai tidak bisa tidur. Dan maaf ya Bapak Ibu Saudara jika kata-kata ini terdengar kasar, tapi jika kita pikirkan, satu hal yang bisa membuat kita waras atau kita tetap memiliki akal yang sehat di kondisi yang sekarang ini di dunia ini, itu hanyalah Tuhan Yesus. Jika kita lihat bagaimana dunia ini semakin merosot, bagaimana kondisi di sekeliling kita, banyak hal yang membuat stres, yang membuat pikiran dan batin kita tersiksa. Kita bersyukur sekali jika masih boleh membuka mata kita pada pagi hari ini. Kita bisa mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita bisa bertemu satu sama lain. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Kasih-Nya yang membuat kita bertahan di tengah dunia ini. Mari kita membaca satu ayat lagi di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kasih yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus karena Dia sendirilah kasih itu. Dia yang akan mengajarkan dan memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keberanian untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu hanya membuang-buang waktu. Ketakutan itu adalah hal yang sia-sia. Jangan mau hidup di dalam ketakutan. Itu adalah satu berkat yang saya dapatkan tahun ini Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau lagi hidup dalam ketakutan, saya mau keluar dari zona nyaman dan melangkah untuk naik ke jenjang yang selanjutnya, untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang belum pernah saya coba. Nah, dan bagaimana cara agar kita bisa melakukan semuanya itu? Kita harus sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus memiliki jam-jam pribadi, membaca Alkitab, beribadah, bersekutu dengan rekan-rekan seiman. Itu semua Bapak Ibu Saudara adalah amunisi untuk mengisi senjata kita, untuk menguatkan kita ketika kita menghadapi ketakutan dalam dunia ini. Mari, pilihlah untuk terus memandang Yesus sebab Dia jauh lebih besar dari segala ketakutan kita. Mari hadapi, jangan hindari, hadapi bersama Yesus, kita akan maju terus. Inilah sarapan pada pagi hari ini, semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.